berpikir komputasional dan praktik lintas bidang. Di sini ada dibagi menjadi dua, yaitu berpikir komputasional dan juga praktik lintas bidang atau yang disebut dengan tematis. Nah, kita ke bagian berpikir komputasional. Pengertiannya itu sendiri dari kata computational thinking, yaitu cara berpikir yang memungkinkan untuk menguraikan suatu masalah menjadi beberapa bagian yang lebih kecil dan sederhana, menentukan pola dan masalah tersebut, serta menyusun langkah-langkah solusi untuk mengatasi masalah. Terdapat empat teknik kunci dalam computational thinking, yaitu yang pertama the composition untuk masalah yang lebih besar atau yang disebut dengan kompleks, dan yang kedua ini ada recognition untuk mencari atau menemukan pola atau kesamaan antar masalah maupun dalam masalah tersebut. Yang ketiga ada abstraction yang fokus pada informasi penting saja serta mengabaikan detail yang kurang relevan dan algoritma. Dan program yang digunakan untuk menjalankan mesin disebut menggunakan persamaan garis dan bisa diprogram menggunakan turbo pascal atau yang sejenisnya. Sini ada yang pertama ada computational thinking dalam menyelesaikan persoalan kompleks. Computational thinking atau yang disebut dengan CT adalah sebuah kemampuan berpikir untuk menyelesaikan suatu permasalahan secara menyeluruh, logis, dan teratur. Berpikir komputasi adalah teknik pemecahan masalah yang sangat luas, wilayah yang penerapannya bukan hanya untuk menyelesaikan masalah seputar ilmu komputer saja, melainkan juga menyelesaikan berbagai masalah di dalam kehidupan sehari-hari. Bisa menyelesaikan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada masalah kompleks yang menjadi masalah sederhana yang mudah untuk diselesaikan. Ini masalah untuk dipecahkan secara sederhana. Yang pertama ini ada proses dekomposisi, yaitu paling mudah dan sederhana dapat dilihat pada proses membuat nasi goreng untuk berpikir komputasionalnya. Dalam hal ini kita harus memahami langkah-langkah dalam membuat nasi goreng yang diawali dengan menggunakan bahan-bahan yang dibutuhkan gitu, dan seterusnya. Kita lanjut. Yang kedua ini ada pengenalan pola. Yang disebut pengenalan pola ini contohnya nih, jika pernah membuat nasi goreng secara tidak langsung juga dapat membuat kewetiau karena proses pembuatannya hampir mirip kan. Terus yang ketiga ini yang terakhir, berpikir dengan algoritma. Pada tahap selanjutnya adalah berpikir dengan algoritma. Dalam hal membuat nasi goreng harus bisa mengurutkan langkah-langkah secara logis, urutan teratur, mudah dan rinci, mulai dari proses awal pembuatan sampai proses penyajiannya. Hal ini bertujuan untuk mudah dipahami oleh orang lain gitu. Oke, lanjut, yaitu yang kedua ini ada implementasi komputasi modern pada bidang matematika. Menyelesaikan sebuah masalah yang berkaitan dengan perhitungan matematis dalam ranah komputasi modern sebagai sebuah sistem yang akan menyelesaikan masalah matematis menggunakan komputer. Di masa sekarang, komputer bukan hanya digunakan untuk mencari informasi di internet, bukan hanya untuk mengetik, tapi juga digunakan dalam hal perhitungan dengan memasukkan rumus-rumus matematika ke dalam sebuah program komputer yang pada akhirnya bisa kita gunakan sebagai pemecahan suatu masalah.
Misalnya, alat komputasi yang digunakan untuk memecahkan perhitungan adalah kalkulator mekanik. Sebagai alat untuk pada masa selanjutnya, komputer berguna untuk tujuan administratif. Implementasi matematika dalam bidang komputer bagi seorang programmer matematika menjadi sebuah ilmu yang wajib dipelajari untuk melatih logika, bagaimana cara membuat program dengan baik dan terstruktur, maupun menyelesaikan masalah dalam sebuah program komputer. Misalnya, aplikasi yang membutuhkan persamaan garis untuk programmer adalah Turbo Pascal. Dalam hal ini, Turbo Pascal sebagai salah satu aplikasi yang menerapkan sistem persamaan garis. Lanjut ke materi kedua, yaitu praktik lintas bidang tematis. Pada awalnya teknologi berkembang secara lambat, tapi seiring dengan kemajuan tingkat kebudayaan dan peradaban manusia, perkembangan teknologi berkembang dengan cepat. Semakin berkembangnya teknologi berdampak pada perkembangan dari kebudayaan yang maju pesat. Awal perkembangan teknologi yang sebelumnya merupakan bagian dari ilmu atau bergantung dari ilmu. Sekarang ilmu dapat pula bergantung dari teknologi. Budaya kerja tim yang inklusif dalam masyarakat digital. Dalam membangun budaya kerja di era digital, harus memastikan bahwa mereka memakai teknologi digital hanya untuk kepentingan si pemakai saja ataupun hanya untuk gaya-gayaan. Namun yang pertama kali harus disadari dan dipahami adalah bahwa budaya kerja di era digital itu adalah bisnis imperatifnya, yaitu artinya bisnis ini mau dibawa kemana seperti apa, mana elemen yang akan dipermudah dengan menggunakan teknologi digital. Di sini ada serta bagaimana caranya supaya teknologi digital dapat memberikan terobosan bagi pengembangan sebuah teknologi digital. Yang pertama ini ada A, soft skill dan hard skill. Era revolusi industri 4.0 telah mengubah budaya kerja pegawai dalam perusahaan. Terus yang kedua ini masyarakat digital dan teknologi. Laju perkembangan teknologi mengalami kemajuan yang begitu cepat dan pesat semenjak ditemukan mesin dan komputer. Maka ranah dunia teknologi mengalami perkembangan yang begitu drastis. Bahkan bisa dikatakan setiap mengedipkan mata di belahan bumi lain muncul inovasi teknologi terbaru. Ya, lanjut. Kedua ini ada berkolaborasi untuk melaksanakan tugas dengan tema computing. Definisi computing yaitu semua aktivitas yang dapat dilakukan user dengan perangkat yang tersambung ke internet. Di sini ada beberapa alasan namun menggunakan awan sebagai berikut. Yang pertama, berbagi saring berkas. Yang kedua, kapasitasnya penyimpanannya harus banyak gitu kapasitasnya agar penuh gitu, agar tidak terjadi suatu hal gitu. Dan percadangan vakum data. Yang ketiga, percadangan vakum data. Dalam hal ini menggunakan teknologi awan pada aplikasi web secara otomatis tidak perlu diinstal di komputer yang sering dijumpai pada mayoritas situs penyedia layanan aplikasi web yang populer di internet. Beberapa aplikasi web yang populer antara lain. Yang pertama, Facebook. Yang kedua ini Google Doc atau Google Dokumen. Terus yang terakhir ini Pixel. Terus lanjut yang ketiga, persoalan dengan pemecahan didukung dengan komputer. Sebuah persoalan yang berkaitan dengan informatika dapat dijumpai dalam konsep fungsion dalam pemrograman. Sebuah panggilan fungsion melalui perintah tertentu dapat menjadi sebuah awal dari beberapa aktivitas. Fungsi tersebut memiliki beberapa parameter memproses
memproses dan menghasilkan sebuah objek. Berdasarkan data di atas dapat dibuat program untuk menghitung uang tabungan, di mana program akan menyatakan uang kita saat ini. Kemudian program akan menampilkan uang tabungan setelah 1 bulan berjalan. Di sini ada program membuat algoritma dan struktur data sebagai berikut. Ini programnya ada algoritma, ada input, data, nil, tab, output, dan sebagainya. Terus yang kedua ini penyelesaian permasalahan menggunakan kode Fortran sebagai berikut. Ini ada program hitung tab, hidden, read, nil tab, print, and program hitung tab. Terus yang ketiga ini penyelesaian masalah menggunakan kode Pascal sebagai berikut. Nah, di sini ada program Pascalnya itu ada program hitung tab, var, nil tab, integer, begin, readline, nil tab, di sini ada nil tab, ini tambah plus ini, terus return dan end terakhir. Terus yang terakhir penyelesaian menggunakan kode C++ sebagai berikut. Ada int main, in nil tab, chain nil tab, count, etron gitu, masih banyak kan. Dan disini juga ada mengembangkan dan menggunakan abstraksi. Terus yang kelima mengembangkan program penunjang komputasi. Ini juga banyak nih aturan dasar menggunakan mapel. Ada perjumlahan, ini penulisan biasa, ini penulis mapel, pengurangan, perkalian, pembagian, perangkat. Oke, lanjut nih ada pangkat nih trigonometri nih, biasanya sin x, invert function, trigonometri, hiperbolik, akar pangkat 2, nilai mutlak, tata rendah. Oke, lanjut ini aturan dasar menggunakan mapel. Dan yang kedua ini bekerja dengan mapel dokumen Word. Ini ada langkah-langkahnya dalam worksheet standar adalah sebagai berikut. Yang pertama, kalian harus lakukan klik icon mapel pada start, kemudian pilih mapel 15. Terus sehingga akan muncul tampilan sebagai berikut. Terus membuat judul teks, klik CTRL plus atau pada menu bar klik insert kemudian pilih teks. Terus yang keempat ini menggunakan kemudian ketik judul akan dituliskan misalnya teks taktik. 1. Langkah selanjutnya membuat section dan subsection dengan cara insert plus section dan insert dan subsection dan sehingga diperoleh tampilan sebagai berikut. Yang kelima ini untuk bekerja dengan mapel, maka status worksheet harus dalam kondisi mapel input yang ditandai dengan tanda perempuan. Dilanjutkan dengan menekan tombol kombinasi CTRL plus M. Setelah itu tanda format muncul, semua operasi apapun dapat dilakukan. Yang keenam ini di perintah plot digunakan menggambar grafik. Perhatikan tampilan berikut nih, ada sini grafiknya isi, sehingga akan muncul tampilan grafis sebagai berikut. 6. Menguji dan mendokumentasi hasil uji atau komputasional. Ini ada postcode dan flowchart algoritma nih. Kemarin udah pernah dibahas. Ini juga ada nih flowchart, ada mulai, inisiasi, titik awal, beri tabel sementara untuk jarak antar titik, menentukan jarak minum dari label sementara. Sini adapun salah satu bentuk postcode di digital sebagai berikut. Ada prosedur digital, prosedur APT, ini dulu.
sampai sini. Jadi pembahasannya itu ada 2. Di bab 3 berpikir komputasional dan praktik lintas bidang. Itu sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.